Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurzati wa sirris sarifi sa'il asma'i was sifat. Allahumma alhimna ilman nabqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una waj'alna min ibadikas sholihin was sholihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurus, ketua pengajian sampai kepada pengurusnya yang saya hormati, tuan rumah beserta keluarganya yang saya hormati, orang tuaku, bibi-bibiku, kakak-kakakku, mama yang juga saya hormati, kemudian para kiaiku, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya juga mohon izin malam ini Pak Kiai untuk berbicara mengenai sedikit masalah agama. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang kita bahas atau yang saya bahas malam hari ini tidak ada yang salah, dan semoga ilmu pengetahuan kita dapatkan bersama di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya juga di sini membawa mantan linjangan mungkin itu. Memang sengaja sering saya ajak itu supaya kami bisa silaturahmi ke tempat yang kami kunjungi seperti di Senuro ini. Nah, kemudian juga saya juga mengajak ponaan supaya juga dalam rangka tujuan silaturahmi ke desa Senuro yang insya Allah penuh barokah ini. Coba kita bahas tentang malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menciptakan siang dan malam itu sebagai pelajaran buat kita. Ada ribuan malam yang telah kita lewati. Kalau seandainya umur kita sekarang 40, itu kurang lebih sudah 12.000 malam lebih kita lalui. Bayangkan kalau seandainya umur kita 60 tahun, kalikan 365 hari, berarti sudah 18.000 malam yang telah kita lewati. Kata para ulama bahwa siang dan malam nanti bakal menjadi saksi di hari kiamat. Apakah waktu yang kita lewati kita manfaatkan untuk kebaikan atau malah sebaliknya. Mereka mengatakan ada 6 malam yang mulia. Jadi ada 30 malam kalau sebulan atau 29. Maka pertama yang paling mulia adalah malam Maulid Nabi, malam di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malam yang paling bagus. Yang kedua, malam Isra Mi'raj. Kita sudah melewati itu dan merayakannya. Yang ketiga, malam Arafah.
Insyaallah itu di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah itu. Yang keempat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima malam Jumat. Yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Dan alhamdulillah tanggal 15 insyaallah malam besok itu nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat. Jadi terkumpul 2 malam yang mulia malam besok itu. Coba kita ambil malam Lailatul Qadar. Dan ini kita akan menyambut bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa salahnya kalau kita sedikit berkisah berbicara tentang keutamaan atau seputar masalah puasa. Sehingga bagi yang sudah tahu mungkin tambah mengingatkan, bagi yang lupa dia jadi ingat, dan bagi yang belum tahu dia sedikit menambah pengetahuan baru bagi kita bersama. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya adanya pahala, adanya hari akhirat. Kutiba alaikumus syiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa. Ada yang bertanya, apakah kewajiban puasa itu hanya untuk umat Nabi Muhammad atau umat-umat terdahulu pernah diwajibkan puasa? Maka dijawab, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Bertujuan apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Kita garis bawahi beberapa hal. Pertama, ternyata puasa itu terhadap umat zaman dulu juga sudah diwajibkan. Sehingga kata para ulama fikih, wajibnya sama, cuma caranya yang berbeda. Beda puasa orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kita contohkan, kalau umat Nabi Muhammad SAW itu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tak jadi makan, boleh ngomong. Kalau mereka dulu boleh makan, tak jadi ngomong puasanya. Makan boleh, yang tak jadi ngomong. Makanya Siti Maryam dalam surah Ali Imran, ketika dia bertanya dengan Tuhan, bagaimana kalau seandainya bayi yang sedang kugendong ini ditanya oleh Bani Israel, anak siapa itu Maryam? Maka jawab bahwa aku tak bisa jawab karena aku sedang puasa ngomong. Karena apa? Orang nifas baru sudah melahirkan tidak boleh puasa, tapi Tuhan nyuruh jawab aku sedang puasa. Maksudnya puasa ngomong. Itu syariat umat zaman dahulu. Sama halnya sholat, seperti yang kita sampaikan bahwa orang dulu kalau sholatnya tak boleh makan, boleh ngomong. Terbalik. Nah, umat Nabi Muhammad kalau puasanya boleh ngomong, tak jadi makan. Kalau sholatnya tak jadi makan, boleh ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu kata Syekh Nawawi di syarah Bidayatul Hidayah, di Jamul Muttaqin wa Riyadul Abrari wal Muqarrabin, bahwa puasa ini ciri khas bagi orang-orang yang bertakwa, kebiasaan bagi orang-orang yang baik, dan bakal mudah menjadikan orang bertakwa. Jadi kalau kita pengen ngamalkan wasiat khotib hari Jumat yang ngomong usikum wa nafsi atau usikum wa nafsi bitaqwallah, maka cara cepat ngamalkannya dengan cara
berpuasa. Karena Tuhan berjanji la'allakum tattaqun. Dalam ilmu balaghah, apabila ayat memakai kalimat la'alla pasti terjadi. Makanya kata As-Sayuti, setiap janji dalam Al-Quran dan hadis wajibul wuku, pasti terjadi. Jadi barang siapa yang berpuasa pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Karena Tuhan mana mungkin ingkar janji. Nah, la'alla di situ bukan litaraji tapi litawakku, pasti terjadi. Nah, tapi ulama juga mengatakan sebelum beramal harus berilmu. Makanya dalam teks hadis Nabi itu man amila bima alima. Kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Sebelum kita melakukan harus tahu dulu, sehingga baik kiranya kalau kita maju ke bab puasa dan seputarnya. Kata pengarang Safinatun Najah bahwa puasa itu ada syarat wajib, ada syarat sah, ya kan? Nah, syarat wajib itu pertama kalau dia sudah balik. Balik itu ditandai kalau perempuan mohon maaf menstruasi, kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah khurujul mani. Kemudian dia harus berakal. Makanya orang yang gila itu tidak wajib puasa. Kemudian disimpulkan dalam kata-kata dia sudah mukallaf. Mukallaf itu Islam, balik, berakal, sampai dakwah Rasul, cukup panca indera yang lima. Artinya kalau orang terlahir dalam keadaan tuli dan buta, dia tak wajib puasa. Itu syarat wajib. Kemudian ada syarat sah. Nah, syarat sah ini ialah mesti di bulan Ramadan. Nanti kita percayakan kepada pemerintah kapan mulai 1 Ramadan itu. Kemudian dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Orang junub boleh tak puasa? Boleh. Yang tak boleh sedang yang kita sebutkan tadi ialah haid dan nifas. Kemudian dia harus ada yang mengatakan mampu berpuasa. Walaupun syarat mampu berpuasa ini ada yang ulama mengatakan di syarat wajib. Nah, apabila syarat wajib sudah terpenuhi, syarat sah sudah ada, maka dia siap-siap untuk melaksanakan puasa dengan cara mengetahui rukunnya. Nah, ada perbedaan pendapat ulama itu di mazhab Syafi'i mengenai rukun puasa. Ada yang mengatakan seperti kitab Sapinah katanya 3, di kitab Fathul Mu'in misalnya 2. Coba kita lihat. Katanya rukun yang pertama harus berniat setiap malam. Nah, kalimatnya wa niyatul likulli yaumin fi fardin. Berniat setiap malam bagi puasa fardu. Maknanya kalau seandainya ada orang ngomong aku puasa bulan Ramadan seluruhnya, nah, sah tak? Nah, maka kata para ulama dia cuma dapat satu malam saja. Nah, kalaupun seandainya dia kesiangan lupa berniat, maka dia sah puasanya dengan cara taklid dengan pendapat Abu Hanifah. Itulah guna berniat aku puasa sepanjang atau seluruh bulan Ramadan. Tapi tetap dia harus berniat atau wajib berniat setiap malam. Karena kalimatnya wa niyatul likulli yaumin fi fardin. Yang kedua, dalam puasa fardu.
Artinya kalau puasa sunnah tak mesti malam niatnya, boleh siang. Dia bangun pagi jam 7, kebetulan sudah subuh dia sholat, kemudian dia tidur, bangun makanan tak kati, atau dia kepengen ayo kena puasa bayar hari ini, puasa sunnah, sah hukum dengan syarat belum makan apa-apa. Nah, jadi masalah rukun tadi pertama nih niat. Syarat niat itu dua. Pertama harus di malam hari niatnya. Yang kedua setiap malam. Yang ketiga harus ta'yin. Boleh dua, boleh tiga itu. Nah, tapi ini khusus puasa fardu. Puasa fardu itu terbagi dua, ada puasa memang fardu seperti Ramadan atau puasa yang dinazarkan. Jadi dia bisa menjadi fardu. Artinya kalau dia puasa sunnah, boleh saja niatnya di pagi hari. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha pernah ke rumah beliau dan bertanya apakah ada makanan. Jawab Aisyah, tidak ada Rasul. Ya sudah, kata beliau, saya puasa, maksudnya saya puasa sunnah. Nah, lafaz niat puasa Ramadan ialah nawaitu shauma wadin an adai fardi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dia harus ditakyin Ramadannya. Tidak cukup bilang saya puasa fardu, harus disebutkan Ramadan, takyin. Jadi pertama tabyid, yang kedua harus takyin. Jadi mesti malam hari niatnya dan mesti disebut puasa apa dia itu. Nah, ingat kalimatnya Ramadani. Saya tidak tahu kapan mulanya, apa alasannya, mengapa di banyak tempat Ramadana. Padahal kalau kita lihat di tulisan-tulisan para ulama itu mereka menganjurkan dan mengatakan Ramadani bil kasri, kata beliau. Jadi mungkin bisa kita coba mulai dari lapasnya benar, kita memang tidak menyebabkan masuk neraka, tak ada buat tak sah, tapi hanya permasalahan bahasa. Apa salahnya kalau kita mengucapkan yang benar? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada ulama yang menambahkan imanan wahtisaban, karena percaya adanya akhirat, karena beriman kepada Allah, dan karena hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati imana wahtisaban. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, atau dalam riwayat lain barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan karena beriman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi memang besar pahala puasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu sebetulnya asal katanya Ramadan, maknanya membakar. Maksudnya memang biasanya bulan puasa itu cuaca panas, sehingga kalau bulan panas atau cuaca panas, malamnya pendek, siang
panjang. Beda dengan musim hujan. Kalau musim hujan malamnya panjang, siang pendek. Jadi kalau puasa di bulan panas atau di cuaca panas, bisa kita puasa itu selama 15 jam atau lebih. Karena siang kalau musim panas 14 jam, malam 10 jam. Makanya pacak baik kalau musim panas itu maghrib jam 6.20, pacak 6.25, subuhnya cepat 4:30 lah subuh. Beda dengan musim hujan. Musim hujan maghrib mungkin jam 6, subuh jam 5. Itu apa namanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mereka juga mengatakan ada pembatal puasa. Cuma saya pinta kepada kita semua, jangan fokus hanya yang zohir. Itu mereka sering ingatkan bahwa pembatal puasa itu ada dua. Ada pembatal pahalanya, ada pembatal puasanya. Itu beda ya. Itu Nabi bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa itu tidak didapatkannya kecuali lapar dan haus. Itu Nabi itu sebetulnya, kata para ulama, ingin menjelaskan bahwa dari segi fikih puasanya sah, tapi dari segi adab puasanya kurang. Itu mengapa Nabi juga bersabda ada 5 macam yang membatalkan pahala puasa. Pertama, bohong. Tak jadi kita bulan puasa ngiu. Bagi yang berdagang, jangan dia ngurangi timbangan. Bagi yang nimbang getah, tak boleh dia nipu. Bagi suami, tak boleh dia bohong dengan anak-anaknya. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, maka batal pahala puasanya. Yang kedua, tak boleh riba, ngupat, tak boleh. Kemudian ngadu domba, sumpah palsu, dan yang terakhir, jangan melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, itu secara batin. Tapi mari kita lihat secara zohir menurut ulama fikih, pembatal puasa itu ialah apa namanya, masuk sesuatu yang berbentuk ain kepada jauh, kepada lubang. Manusia ada 7 lubang. Nah, dari lubang itu yang batal. Tapi syaratnya ain berbentuk. Maknanya kalau angin batal tak? Tak ada batal. Asap tak ada batal. Rokok batal tak? Dulu Syekh Az-Zubadi itu ngomongkan merokok tidak membatalkan puasa. Kata beliau itu, karena asap bukan ain. Tapi setelah beliau lihat orang-orang di sana itu merokok pakai yang besar itu, bagi mamang yang pernah haji itu tahu itu rokok mereka itu pakai apa itu, pipa. Kata beliau tak maju, batal katanya. Nah, sehingga fatwa ulama sampai sekarang merokok membatalkan puasa. Jadi kita tak boleh bulan puasa ngudut. Maknanya kalau seandainya dari selain lubang itu bersontek, batal tak? Tak batal. Maknanya kalau kita nguri hidung, tak ada batal. Kalau masukkan katembat ke telinga, nah kalau seandainya sampai ke gendangnya, batal. Tapi kalau seandainya cuma di sini, tak ada batal. Termasuk hati-hati
kalau kita sedang mandi waktu bulan puasa itu. Bedakan antara mandi wajib dengan mandi junub. Mandi wajib, mandi biasa. Mandi itu banyak macam-macam, ada wajib mandi, ada mandi wajib. Kalau seandainya dia mandi wajib, mandi junub, maka boleh tak dia nyelam? Nah, ada ulama yang berkata kalau dia nyelam batal. Tapi kalau dia tak do nyelam, walaupun akhirnya ada yang masuk ke telinganya, tak do batal. Dengan syarat tak do nyelam. Mana kalau seandainya mandi sunnah hari Jumat, maka kata mereka batal, masuk air dalam telinga. Mana kalau yang berwuduk dia, kan masuk juga air, tak do. Batal itu kalau sampai ke dalam. Kalau sekedar di luar, tak do batal. Jadi yang pertama masuknya ain ke 7 lubang. Termasuk kalau jima, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, harus saya sampaikan, besak dendonya jima di bulan Ramadan. Mula yang orang tua kita, yang tua-tua insya Allah aman. Yang ringan ini budak muda, nah ringan gitu. Dendanya besar, jangan coba-coba. 2 bulan berturut-turut puasa. Kapan 2 kali berarti 4 bulan. 3 kali 3 hari berarti 6 bulan berturut-turut. Bayangkan kalau dia 10 kali, tambah banyak ayat sebulan dia tak tahan. Nah, tapi jangan lupa ada syarat wajib kafarahnya. Pertama, kalau membatalkan puasa dengan jima. Artinya kalau 2 laki bini itu sama-sama tak puasa, tak kena. Tak ada kena denda itu. Atau dia lemah berpuasa oleh sakit, masihlah lakinya nak puasa, tahu-tahu dibatalkannya juga tak masalah. Yang kedua, yang wajib kena denda tu lanangnya baik, betinonya tak ada. Nah, insyaallah itu kita tak do kita ngawekannya kena besar dendanya. Bak mana dengan orang nyabut gigi? Dia nyabut gigi berpuasa. Nah, kan banyak darah di gusinya. Maka caranya tempelkan kapas sekali, 2 kali, kira-kira 3 kali. Nah, maka darah atau cairan darah yang bercampur dengan air liur semampunya buang, selanjutnya dimaafkan. Kemudian lagi pembatal yang berikutnya ialah muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa-apa. Definisi muntah itu keluarnya cairan dari perut. Kalau dari sini tak ada batal. Makanya muntah itu najis. Nah, itu saya kira ringan itu. Kalau tak sengaja tak batal. Kemudian makan minum, ya la zahir ya. Kecuali ada syarat batalnya itu. Pertama, makanan itu dengan sengaja. Kalau tak sengaja batal tak? Tak batal. Tapi ulama bertanya, dikit atau banyak? Nah, kata mereka sekalipun banyak tak ada batal. Walaupun ada baik ulama yang ngomong kalau banyak batal. Tapi ini pendapat yang doif. Yang muktamadnya walaupun banyak tak ada batal. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, syarat batalnya, makanan itu dari bumi. Kalau dapat makanan dari surga tak ada batal.
Kita bertanya, mungkin tidak Ustaz, apa atau pernah tidak dalam sejarah orang dapat makanan dari surga? Maka jawabnya pernah. Itu kalau kita buka di Suratul Maidah ayat 100 ke atas itu ada permintaan umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu ayatnya. Wahai Isa, mampu tak Tuhanmu memberi kami dengan cara menurunkan hidangan dari langit? Kesimpulan singkat kata singkat cerita, dapat makanan dari langit, dari surga. Nah, kalau seandainya ada orang yang dapat makanan dari surga, tak ada batal seperti Siti Maryam dan sebagainya. Kemudian lagi hilang akal, pingsan, mabuk. Mana kalau tidur batal tak? Dia tidurnya dari subuh sudah sahur sampai maghrib. Nah, maka kata mereka puasanya tak ada batal, sah. Tapi itu dianggap mana ya? Memang satu sisi kita ini kalau kita balik ke situ, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tidur itu dipuji oleh agama asal pada waktunya. Makanya ada tidur yang diharamkan, ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan, ada yang dimakruhkan, ada yang dimubahkan. Hukum tidur itu 5. Nah, tapi kata mereka sebetulnya tidur itu ibadah. Maka kalau seandainya kita bergaul ngupat gawe kita ria, tak sanggup amar ma'ruf nahi munkar, kita mudah terpengaruh. Nah, itu kalau kita bergaul 4 macam itu. Pertama ngupat biasanya, yang kedua ria, memamerkan pakaian, HP dan sebagainya. Yang ketiga tabiat itu saling curi. Kita berkumpul sejam lebih nanti saling paling tabiat kita. Tabiat mamang balik ke aku, tabiatku balik ke mamang, saling paling. Nah, yang keempat tadi apa? Tak sanggup amar ma'ruf nahi munkar. Maka dianjurkan oleh para ulama sebaiknya dia di 3 tempat, di masjid, makmurkan masjid, atau di rumah, atau yang ketiga gawekan untuk nyari nafkah anak bi. La yujadu lil mu'mini illa fi salah satu. Temuilah orang mukmin itu sebanyak 3 tempat, di masjid, di rumah, atau walaupun dia keluar untuk mencari pekerjaan. Kalau seandainya dia tidak sanggup uzlah, tidak sanggup di rumah tadi, maka ada cara yang ketiga, ialah tidur. Tidur itu istirahat buat dosa. Percayalah itu. Makanya ada wali Allah itu salah satu amalannya tidur. Karena tidur itu bisa bertemu dengan Nabi, bisa bermimpi dengan para malaikat, dapat ilham dan sebagainya. Kalau tidurnya pakai adab, kalau sembarangan tak dapat itu. Nah, makanya nanti ada adab-adab tidur. Tidur itu akhul mauti, adik mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, jadi memang kalau seandainya orang yang berpuasa dia tidak sanggup, nah apa aku nih puasa ini mudah lapar, nak berkayau hajo, maka caranya ada dia tidur, tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu
dianggap beribadah. Kemudian pembatal berikutnya ialah apa? Khurujul mani. Ya kita tahu itu, kita tidak usah terjemahkan. Kemudian datang bulan bagi yang perempuan. Kira-kira itulah seringkas-ringkasnya, karena kita juga nak pukul 8 ini masalah pembatal puasa. Kita lanjut ke sunnah-sunnah puasa. Nah ini saya kira penting, sunnah-sunnah puasa ini. Makanya ada ulama yang menulis adab-adab puasa katanya. Pertama, kita jangan lupa makan sahur. Puasa itu harus sahur. Kata Nabi kita, tasaharu fa inna fis sahari barakah. Jangan lupa katanya umatku kalau nak puasa itu makan sahur. Karena waktu sahur itu waktu yang berkah. Ada ulama yang menafsirkan bahwa makan sahur itu makanan berkah. Jadi ada dua makna. Ada yang ngomongkan waktu sahur waktu yang berkah, ada yang berpendapat makan sahur itu makanan yang berkah. Jarang-jarang kita dapat waktu atau makanan yang berkah. Sebagaimana doa kita, Allahumma bariklah ya Allah, barokahi apa yang kami makan ini atau yang kami rezekikan, apa yang kami dapat ini. Nah, yang berikutnya jangan lupa banyak-banyak baca Quran. Ada sementara ulama berkata bahwa mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu menunjukkan bahwa di bulan Ramadan kita harus banyak menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita lah umur 40 belum pernah punya pengalaman khotam, jangan. Mun baca sekali jadilah seumur hidup khotam. Syukur-syukur kalau tiap bulan atau tiap tahun, sehari 9 lembar, kapan 30 hari khotam. Banyak-banyak kita baca Quran, terutama surah Al-Muluk malam-malam. Jangan tak kita baca surah Al-Muluk. Kata Nabi kita ada 30 ayat yang kalau dibaca akan melindungi dari azab kubur. Ialah Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ialah surah Al-Muluk. Kemudian surah Al-Kahfi. Nah, nanti kalau malam Jumat atau hari Jumat jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Baca surah Sajadah, surah Yasin. Kata Nabi, barang siapa, atau kata para ulama tepatnya, siapa yang ngalak baca Yasin insya Allah imannya kuat. Banyak-banyak baca Quran gitu. Kemudian banyak-banyak kita beribadah, berzikir. Maka kalau kita lihat pesan para ulama itu, katanya kalau seandainya pagi-pagi mulailah berdoa, berzikir, berpikir, baru begawe nak begawe. Terutama kita manfaatkan di bulan Ramadan nanti. Berikutnya kalau berbuka sunnah dicepatkan. Kalau sahur sunnah dilambatkan. Kalau berbuka sunnah dicepatkan. Jangan dibalik, sahurnya pukul 2 atau pukul 3. Kapan berbukanya? Mayang maghrib dulu, engkau beramal. Nah jangan. Di antara sunnahnya sebaliknya, cepatkan berbuka, lambatkan sahur. Nah, saat berbuka itu nak bagus nian dengan yang manis-manis.
Pacak kurma itu juga harus ganjil 3, 5, 7. Nah jadi kita pacak ngendangkan seandainya ada buka bersama di rumah makan atau di mana, nah omongkan ikan ini kami pesan kurma, ganjilkan, ganjilkan, jangan dua omongkan, sunnahnya ganjil. Kau tak naruh kurma dengan makanan yang tidak dimasak oleh api, dengan yang manis-manis. Kau tak naruh dengan air. Dan jangan lupa pesan ulama nian, jangan katanya pas berbuka itu mengkayangan, jangan katanya. Tujuan puasa itu kan nahan nafsu. Apa bedanya kamu katanya dengan bulan-bulan yang lain? Nah, kurasa penting bagi kita. Tak ada haram gitu, banyak ada 10 macam makan, tak ada haram. Tapi hilang makna puasa. Pas berbuka jangan nak di ikan tekwan, mau apa lagi ya, banyak macam ya, jangan. Pas berbuka sekedarnya mayang maghrib, beribadah dulu antara maghrib dan isya itu. Nah sudah kira-kira sudah baru nak makan itu juga jangan terlalu kenyang. Sudah tarawihan, nah sudah tarawih makan lagi. Dicelo oleh para ulama itu kalau kita pas berbuka itu makannya terlalu kenyang, tidak boleh ya, bukan haram, namun secara adab kurang dianjurkan itu. Nah kemudian kalau seandainya sedang berbuka jangan lupa berdoa. Doanya boleh Allahumma lakas sumna, kalau rame-rame wabika amanna wa ala rizqika abtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban narkato al ibadi, tambahi bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kurasa bagus doa itu. Ngapo? Karena banyak penyakit ini dari makanan. Kata Nabi kita, ma mala'a bnu adama wi'a syarrin min batnin. Banyak sekali atau sangat buruk yang dipenuhi oleh anak Adam, wadahnya ialah perut. Oleh karena itulah makan bagian daripada ibadah. Boleh kita makan juga perintah Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan minum. Para sahabat itu baca Quran, kapan berhentinya mereka itu? Kalau makan. Makanya kalau kita makan dengan keluarga sunnah lama-lama, bukan banyak makan, lama-lama. Karena ada beberapa waktu yang tidak dihisap, di antaranya makan bersama keluarga itu tak ada dihisap waktu kita. Nah, tapi ada adab makan, berdoa sebelum makan. Tadi doa-doanya itu boleh. Nah yang terakhir tadi dengan nama Allah yang tidak ada memudaratkan sesuatu pun. Mudah-mudahan kalau ada formalin dimakan itu atau yang apa, insya Allah aman. Baru setelah makan kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Kata Nabi kita, barang siapa membaca doa tadi akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi perut kita kenyang, pahala dapat, dosa habis melalui makan tadi. Makannya bermanfaat. Nah baru baca li'lafi Quraisyin dan al-ikhlas. Itu juga disunnahkan oleh para ulama. Termasuk juga katanya
kalau dia mungkin mah ya, jadi bagi orang yang tidak tahan puasa, kata mereka itu, kata pengarang apa Syekh Ahmad Dairobi ngomong li ilafi Quraisyin, pengarang I'anah ngomongkan sunnah. Nah itu diantara adab makan ketika berbuka atau ketika sahur. Kemudian lagi dalam bulan Ramadan kita dianjurkan bersedekah. Barang siapa yang ngunjuk makanan dengan orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin memang tak ada teratur bahasanya, tapi insya Allah bisa kita tangkap bahwa kita berpuasa itu punya syarat wajib, punya syarat sah, ada rukunnya, ada pembatalnya, ada sunnah berpuasa. Mungkin 5 macam inilah yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kita sudah mendekati pukul 8. Saya pribadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik, pada kita mohon ampun. Semoga saja apa yang kita bahas sementara ini bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Langsung doa ya. Ya, kita sholat isya dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata uyuni wa aslih lana kulla syu'ulina kullahu la ilaha illa ant. Amin ya rabbal alamin.